Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Realme 3 Pro. Ya, untuk ponsel Realme 3 Pro ini untuk kasus kerusakannya yaitu LCD-nya itu retak ya. Ada bagian yang retak sehingga tidak menampilkan gambar dengan baik ya. Nah, ini adalah part dari LCD dan layar sentuh Realme 3 Pro ya, yang sudah saya siapkan untuk mengganti dari panel LCD yang sudah rusak yang ada di video itu ya. Bisa kita lihat bahwa dia itu ada bagian yang retak sehingga tampilannya tidak begitu baik lagi ya. Jadi dia menampilkan gambar tapi ada bagian yang sudah retak, itu dia itu ada garis dan bukan garis ya, itu malah flek hitam seperti itu ya. Jadi memang nggak beraturan ini tampilan gambarnya, dan tapi layar sentuhnya fungsional juga masih baik ya. Oke, saya matikan dulu aja untuk saya lanjut ke proses selanjutnya, yaitu dibongkar ya. Nah, untuk video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari ponsel Realme 3 Pro. Untuk langkah awal atau step pertama, kita bongkar terlebih dahulu casing bagian belakang Realme 3 Pro nya ya. Nah, untuk membongkar casing bagian belakang tentunya ini saya menggunakan bantuan blower pada awalnya ya. Itu untuk mengurangi daya rekat dari lem casing belakangnya ya. Nah, selanjutnya ini saya gunakan alat berbahan plastik atau mika lentur ya, lentur tapi kuat, untuk memisahkan lem itu dia kuat. Nah, ini adalah casing bagian belakangnya ya kan. Ini sudah berhasil saya angkat ya, dan kita akan menemui beberapa baut yang mengunci bagian casing penutup mesin ya. Jadi ini bautnya memang sudah saya bongkar terlebih dahulu ya. Karena kenapa? Untuk menyingkat durasi video ya, karena bautnya itu cukup banyak sekali, nanti malah menyita waktu kalau nggak dibongkar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tadi saya lepas SIM tray atau slot SIM card. Lalu kita bisa membongkar yaitu casing penutup mesinnya ya. Jadi ini bukan casing bagian belakang, tapi ini ya bisa disebut belakang juga, tapi dia juga itu bagian tengah itu juga bisa. Makanya ini saya sebut aja ini casing penutup mesin gitu aja ya. Karena casing bagian belakang kan sudah dilepas tadi di awal ya. Ini masih ada lagi, ini casing ya, mungkin casing tengah ya, middle ya. Kalau ada lagi middle plate itu yang untuk LCD-nya ya, itu untuk middle plate itu piringan tengah itu untuk penopang LCD. Oke, karena kuncinya terlalu kuat, ini saya gunakan bantuan ya, alat seperti opening tool berbahan metal ya, tapi pelan-pelan jangan sampai merusak casing. Oke, ini casing penutup mesinnya sudah berhasil dilepas. Lalu kita akan melihat beberapa fleksibel ya. Ini tentunya fleksibel fingerprint itu tadi yang saya lepas, itu kita lepas saja terlebih dahulu ya. Nah, ini ada plat yang mengunci ya. Ini mungkin plat ini mengunci apa ini ya? Oh, ini plat yang mengunci atau menutupi, melindungi fleksibel baterai ya. Kita angkat aja ya. Nih, kita angkat aja seperti itu ya. Karena dia itu sepertinya masih rekat, itu saya congkel aja menggunakan bantuan alat seperti entah itu pinset atau spatula. Nah, selanjutnya kita lepas konektor baterai yang masih terhubung ke mesin ya. Kita lepas terlebih dahulu agar lebih aman ya, tidak terjadi konslet ya. Nah, selanjutnya kita lepas baterainya. Nah, untuk seri Oppo, Vivo, Realme dan merek-merek sejenisnya ya, atau yang masih seperusahaan dengan Oppo ya, Oppo, Vivo, Realme, terus apa ya, itu ya mungkin ya. Pokoknya ini baterainya itu dia itu masih, baterainya itu enak ya. Kalau untuk ngelepas itu udah ada plastik bantuannya ya. Jadi kita cukup angkat plastiknya aja ya. Lalu kita tarik baterainya ya. Nah, jika kita saat tarik baterainya dia itu sedikit berkerut kulitnya, nah itu kita rapikan ya, seperti kayak di video ya. Kita rapikan, kita luruskan kembali ya. Jadi cukup ditekan-tekan aja ya, itu nanti dia bisa lurus kembali ya. Iya, itu ya. Nah, ini selanjutnya plastik ya. Ini plastik juga. Nah, kenapa kok saya lepas ini plastiknya? Ya, karena kan itu
fleksibel LCD-nya kan ada di area bawah dari plastik ini. Jadi kita harus lepas plastik ini dulu, kita rapikan lagi atau kita pasang kembali ke bagian baterainya ya. Karena plastik ini, plastik perekat dari baterai Realme ini itu cukup baik ya, meskipun sudah kita lepas tapi perekatnya itu juga masih oke-oke aja saat digunakan kembali ya. Cukup rekat lagi ya, jadi nggak ada masalah. Oke ya. Nah, ini saya proses untuk rapikan dulu ya. Ini ya. Ya memang karena nanti akan digunakan lagi ya, ada baiknya kita rapikan kembali plastik dari baterai ini ya. Karena daripada kita tambahkan lem lagi, lebih baik kita gunakan itu plastik ini lagi ya. Karena memang apa ya, build quality-nya cukup bagus ya, daripada milik Xiaomi itu kurang bagus ya. Di beberapa waktu yang lalu, di video beberapa waktu yang lalu itu ada yang cara ganti baterai Pocophone F1 itu plastiknya nggak sebagus kayak milik Realme atau Oppo ya, atau Vivo juga sama. Jadi memang bagusan ini ya plastiknya. Oke, ini selanjutnya kita lepas konektor LCD yang masih tertancap ke bagian mesin ya. Ini kita lepas fleksibel LCD-nya ya. Lalu kita proses selanjutnya maksud saya, ini kita lepas panel LCD dan layar sentuhnya ya. Nah, ini di bagian depan ini kan sudah ada yang terangkat. Nah, ini ya. Ternyata dia itu sudah sedikit terangkat dan kita tidak perlu menggunakan bantuan blower ya. Nah, itu saya kasih catatan ya. Saya tidak melepas bagian panel LCD-nya sejak awal ya. Enggak. Tapi memang itu dia mungkin efek jatuh lalu dia itu sedikit terangkat. Nah, ini di bagian panel LCD dan layar sentuh yang lama itu ada jaring-jaring speaker. Nah, itu jangan lupa dipindahkan ke panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Nah, ini untuk melepas jaring-jaring speaker itu kita bisa menggunakan bantuan pinset maupun cutter ataupun pisau bedah, itu juga bisa ya. Nah, fungsi dari jaring-jaring speaker itu apa ya? Kalau menurut saya untuk melindungi speaker itu kemasukan debu atau pasir ya. Oke, ini juga saya proses lepas apa ini ya? Oh, itu semacam kayak busa untuk melindungi kamera ya. Nah, selanjutnya ini saya proses membersihkan sisa-sisa lem yang masih tertinggal atau yang ada di area frame atau casing tengah middle plate dari Realme 3 Pro-nya ya. Jadi memang ada lem bawaannya itu terkadang itu masih nempel di bagian casing tengah, itu perlu kita bersihkan. Kenapa? Karena nanti saat proses pemasangan LCD yang baru itu sebelumnya nanti kan kita akan tambahkan lem, karena lem yang lama ini sudah nggak rekat lagi ya kan gitu. Jadi kita harus bersihkan, jangan sampai jangan sampai masih ada yang tersisa sedikit pun ya, karena sisa sedikit itu akan membuat kedudukan nanti LCD itu nggak rata di bagian frame-nya ya kan. Gitu. Oke ya, ini saya bersihkan dulu dari sisa-sisa lem. Ya sebenarnya nggak banyak sih untuk sisa-sisa lemnya, tapi saya ingin betul-betul membersihkan. Jadi saya sikat ya, jangan sampai ada sedikit pun lem yang masih tertinggal ya, karena nanti membuat kedudukan LCD itu kurang rata. Gitu ya, kurang rata, nggak presisi nanti ke casingnya ya. Jadi kalau ada lem yang sebelumnya, lalu kita tambahkan lem lagi, nanti kedudukannya itu malah lebih tinggi, malah jomplang. Nanti kalau misalkan yang di bagian katakan bawah, yang di bawah itu bersih, lalu yang di bagian samping kiri atau atas itu kurang bersih, nah itu malah jomplang nanti ya, itu nggak rata. Jadi kalau pemasangan LCD itu saya sarankan harus serata-rata mungkin ya logikanya itu sama seperti kita saat pasang kaca gitu ya. Kita pasang kaca jendela ya untuk gedung-gedung bertingkat, yang gedung-gedung tinggi, mana mungkin ada kaca itu yang melengkung ya, atau pemasangannya yang miring, nggak mungkin. Dia tuh pasti pasangnya itu betul-betul presisi ya, presisi dari atas ke bawah itu harus presisi sesuai ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membersihkan sisa-sisa lem yang di casing tengah atau middle frame, nah itu kita persiapkan LCD yang baru ya. Nah,
Untuk LCD yang baru, panel LCD yang baru, ini tentunya ada beberapa stiker-stiker seperti stiker segel, lalu seperti stiker barcode dari toko, lalu ini ada double tape ya, di bagian fleksibelnya ada double tape yang saya lepas sekarang ini. Itu jangan sampai dilepas terlebih dahulu kalau belum yakin dari fungsional dari LCD dan layar sentuhnya. Jadi cek terlebih dahulu, uji coba terlebih dahulu fungsional LCD dan layar sentuhnya. Kalau oke, silakan dipersiapkan LCD-nya untuk dipasang. Jadi untuk segel-segel lah, ini seperti yang segel yang selepas ini segel garansi ya yang saya lepas ini. Jadi kalau segel ini sampai rusak, sudah kita rusak ya udah nggak dapat garansi dari toko spare partnya. Jadi buat agan-agan yang mau ganti sendiri, tanyakan ya apakah garansi atau enggak ini LCD-nya kalau saya beli, nah gitu ya. Nah ini untuk panel LCD layar sentuh yang saya sudah lepas ini segelnya, ini tentunya sudah cek terlebih dahulu di awal ya, sudah oke kualitasnya atau fungsionalnya, jadi saya berani untuk melepas segel-segelnya ya. Nah setelah kita lepas segelnya tentunya ya resiko ditanggung penumpang ya, nggak mungkin ya tokonya mau garansi lagi kalau segelnya sudah rusak. Ya oke ya, selanjutnya ketika kita sudah menyiapkan LCD-nya, ini kita pasang terlebih dahulu jaring-jaring speaker dan juga ini busa kamera ya. Ini busa ini fungsinya nggak tahu ya, dia itu untuk pengaman, untuk empuk-empuk atau cuman untuk empuk-empuk atau untuk water seal ya. Jadi memang busa ini misalkan ada air masuk, busa ini yang menyerap ya, tapi tentunya juga yang diserap ya tergantung air yang masuk ya. Kalau air yang masuk itu melebihi dari kapasitas daya serap dari busanya ya tentunya akan meluber masuk ke dalam ya. Ya oke ya, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu untuk proses pemasangan panel LCD-nya. Tentunya kita harus menambahkan lem T7000 ke sekeliling area middle frame atau casing tengah dari Realme 3 Pro nya. Nah kita tambahkan lem T7000 itu secukupnya aja, tidak perlu berlebihan, tidak perlu sampai meluber ya. Jadi secukupnya, yang penting itu kita tambahkan ke sekeliling ya. Jadi nanti ini untuk merekatkan panel LCD dan layar sentuhnya. Nah untuk merekatkan ini sebenarnya bisa pakai T7000 ataupun B7000, cuman bedanya hanya di warna saja. Kalau T7000 berwarna hitam, kalau B7000 berwarna bening. Ya oke ya, ini setelah saya tambahkan ke sekelilingnya ya, jadi nggak perlu berluber karena secukupnya aja itu udah cukup kuat ya. Nah kita presisikan ini LCD-nya ya, kita presisikan ke bagian casing tengah atau middle frame dari Realme 3 Pro nya. Tentunya jangan lupa masukkan fleksibel LCD-nya ke area yang sudah disediakan ya kan. Lalu kita presisikan, kita tekan dikit-dikit ya, tidak perlu ditekan terlalu keras ya. Jadi lembut-lembut aja nekannya, yang penting dia itu sudah presisi. Selanjutnya jika sudah, nah ini karena casing tengahnya ini melengkung sebetulnya ya, jadi area tengahnya itu nggak bisa presisi kayak awal karena memang casing tengahnya itu sudah melengkung, jadi harus ganti casing tengah kalau ingin presisi ya. Nah selanjutnya ini kita pasang fleksibel LCD-nya, kita hubungkan ke konektor yang ada di bagian mesin ya. Ya ini saya sudah hubungkan. Lalu kita pasang kembali itu baterai ya. Ya kita presisikan baterainya ke tempat yang sudah disediakan ya, di area casing tengah. Lalu kita pasang kembali fleksibel baterai, kita hubungkan ke konektor yang ada di bagian mesinnya. Kita pasang fleksibel fingerprint dan juga kita pasang, ini adalah pengaman ya. Ini plat yang untuk melindungi adalah melindungi fleksibel ya. Itu tadi fleksibel baterai dan fleksibel mainboard to support ya. Fleksibel mainboard to support itu fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas dan fleksibel cas yang di area bawah ya. Lalu kita pasang kembali casing penutup mesinnya ya. Kita tekan-tekan dengan lembut ya, jangan tekan terlalu kencang. Sekali lagi ya, karena karena LCD-nya itu kan juga masih belum kering. Jadi kalau kita tekan terlalu keras nanti takutnya dia bergeser ya. Setelah kita berhasil merapikan casing penutup mesin, kita kunci dengan beberapa baut ya. Ini kalau menurut saya sih bukan beberapa baut ya, ini ya.
Ini memang ya juragan baut ya, ini ya. Bautnya itu ada banyak sekali. Ini video sudah saya cepatkan ya, karena ya untuk masang baut itu nggak ada spesialnya ya. Nggak ada kelebihannya ya, masang baut itu ya cuman gitu aja ya. Kita pasang, kita rapatkan dengan obeng ya. Ini bautnya menggunakan obeng plus ya. Jadi dia itu bermata plus. Kalau ukurannya dia itu, ini obeng saya ini ukurannya 1,5 kali 25 mm ya. Jadi cukup kecil ya, 1,5 kali 25 mm ya. Jadi memang cukup kecil, matanya mata plus ya. Oke ya, ini karena memang sangat banyak sekali bautnya ya, saya percepat saja videonya untuk menyingkat durasi. Kalau bautnya dia itu sama semua ya, nggak ada yang beda, jadi nggak perlu takut untuk pasang bautnya. Jadi bautnya itu memang sama aja, mulai dari atas sampai yang bawah itu sama aja. Nggak tahu ya kenapa kok bisa segini banyaknya itu ya. Ya memang mungkin didesain seperti ini memang mungkin untuk agar dia itu kuat ya. Nah ini sekarang kita lanjut ya untuk proses pasang casing bagian belakang. Nah di casing bagian belakang ini kan ada perekatnya. Nah perekatnya ini sudah nggak begitu kuat karena saat proses melepas kan kita lepas dengan bantuan blower. Nah kemungkinan itu ya memang lemnya itu sudah berkurang ya daya rekatnya karena terkena blower itu tadi itu ya. Nah ini saya tambahkan lem T7000, lem B7000 ya. Lem B7000 berwarna bening ya. Jadi saya tambahkan di sekelilingnya, tapi nggak terlalu banyak juga sih, karena masih ada rekatnya tapi nggak terlalu kuat. Itu saya tambahkan dikit-dikit ya di bagian pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Lalu di sisi kanan dan kiri tengah itu juga saya berikan. Selanjutnya kita lakukan proses yang paling akhir ya. Ini adalah langkah yang paling akhir ya. Oh ya, ini slot SIM cardnya juga jangan lupa dimasukkan ya, jangan lupa dipasang kembali. Nah proses yang paling akhir adalah melakukan double check. Double check itu adalah proses pengecekan ulang atas fungsional dari panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Jadi kita cek fungsional LCD-nya, layar sentuhnya itu apakah masih normal atau tidak setelah pemasangan ya. Nah ini kalau tampilan LCD-nya kan sudah oke ya, jadi fungsionalnya sudah oke. Lalu saya coba kecerahan layarnya ya, oke juga ya. Dan yang terakhir saya cek layar sentuhnya dengan cara menekan salah satu icon lalu kita geser-geser. Jangan sampai saat kita geser itu dia terputus ya ikonnya atau terlepas dari jari kita ya. Nah oke ya, jadi sampai di sini dulu ya video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Realme 3 Pro ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam MBA.